Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya, khususnya kelas TIP Angkatan 19-2. Hari ini bertepatan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurnialinsyah di mata kuliah pemrograman web server. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang proyek reservasi hotel, di mana di sini nanti kita akan membahas berkaitan dengan pembayaran saat melakukan penginapan di hotel. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Kita memohon kepada Tuhan supaya dalam pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan apapun, dan semoga apa yang disampaikan nanti akan mudah dipahami dan bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai proyek reservasi hotel. Ada nomor identitas di sini. Ya, ada nomor identitas, nama tamu, kemudian ada alamat, tanggal lahir di sini. Tanggal lahir di sini adalah tanggal lahir dari tamunya ya. Kemudian jenis kamar. Untuk jenis kamar di sini ada 4 pilihan, yaitu ada single room, twin room, double room, sama triple room di sini. Nah, selanjutnya di sini ada untuk tanggal check-in. Ya, tanggal check-in di sini adalah tanggal di mana tamu itu menginap. Ya, tanggal di mana tamu itu menginap. Selanjutnya ada di sini tanggal check-out. Ya, ada tanggal check-out di sini untuk mendata tamu itu kapan keluar dari penginapan. Selanjutnya ada bagian di service roomnya. Ya, di service room di situ ada mesek, laundry, lunch, dinner, sama bed. Ini adalah bagian service room yang dikenai biaya ya. Jadi selama dia menginap di hotel tersebut, di sini dia untuk penggunaan jasa-jasa servisnya di sini akan dikenai biaya. Selanjutnya kita bahas untuk kode programnya. Mulai di sini ada tag HTML, body, kemudian ada heading, form reservasi hotel, kemudian ada div class body, ada form action. Form actionnya nanti di sini akan dieksekusi di file hotel2.php. Jadi di file ini sendiri. Jadi filenya ini adalah hotel2.php. Kemudian method post. Kemudian ada tabel di sini, ada tabel. Kemudian dalam satu tabel di sini terdiri dari 3 kolom ya, terdiri dari 3 kolom. Kalau kita lihat di sini seperti ini.
terlihat 3 kolom, ada nomor identitas, ya, ada nomor identitas. Kemudian kolom kedua ada simbol titik 2, ini pada baris ke-9. Kemudian baris ke-10 di sini ada kolom untuk menampung input tipe teks dengan name nomor identitas. Selanjutnya ada satu baris yaitu untuk menginputkan data nama tamu. Kemudian di sini pada baris 15 ada input tipe teks, name-nya adalah nama. Ya, name-nya adalah nama. Kemudian ada di sini alamat. Ada alamat. Kemudian kolom titik 2, kemudian kolom yang ketiga di sini ada input tipe teks, name-nya adalah alamat. Selanjutnya ada fungsi untuk penginputan tanggal lahir. Penginputan tanggal lahir di sini input tipe date, ya, name-nya adalah tanggal lahir. Kemudian ada baris ke 27 sampai dengan baris 38. Di sini adalah penggunaan dari fungsi select option yang name-nya adalah kamar. Ini untuk menentukan jenis kamarnya. Optionnya di sini ada 5 yang dituliskan, cuma untuk perhitungannya adalah hanya untuk 4 ini aja, ya, yaitu ada single room, twin room, double room, sama triple room. Ini yang digunakan untuk perhitungan nanti jenis kamarnya. Kemudian pada baris ke-39 sampai dengan baris 43 ada fungsi untuk penginputan tanggal check-in. Jadi tanggal check-in kapan tamu itu mulai menginap di hotel tersebut. Penggunaannya menggunakan input tipe date, name-nya adalah check-in. Ya, name-nya adalah check-in. Kemudian pada baris ke-44 sampai dengan 48 fungsi dari penginputan untuk tanggal check-out. Untuk tanggal check-out di sini ada input tipe date, name-nya adalah check-out. Jadi digunakan untuk memasukkan data kapan tamu itu mulai keluar dari hotel, ya, selesai menginapnya kapan. Kemudian pada baris ke-49 sampai dengan baris ke-51 disitu akan dibuatkan satu baris di mana satu kolom tersebut nanti akan 3 kolom, ya, 3 kolom itu nanti dia akan dijadikan satu, diberikan fungsi call span. Kemudian pada baris ke-52 sampai dengan baris 56 di sini ada fungsi penggunaan untuk input tipe teks yang name-nya message, ya, value-nya 0. Jadi tampilannya nanti adalah seperti ini. Selanjutnya pada baris ke-57 ada penggunaan fungsi laundry. Ya, di sini untuk menginputkan jasa laundry. Input teksnya di sini name-nya adalah laundry. Kemudian pada baris ke-62 sampai dengan baris ke-66 ada satu baris large, kemudian ada input tipe teks, name-nya adalah large. Kemudian ada di baris ke-67 sampai dengan baris 71 ini ada fungsi input tipe teks, name-nya adalah dinner. Ya, name-nya adalah dinner, value-nya 0. Kemudian pada baris 72 sampai dengan baris 76 di sini ada fungsi input tipe teks, name-nya adalah bed. Nah, bed di sini kalau misalkan dalam menginap misalkan perlu tambahan kasur, nah di sini kita menggunakan tambahan kasur tambahan, ya, dikenain biaya juga. Nah, kemudian pada baris ke-77 sampai dengan baris ke-82 di sini ada penggunaan fungsi input tipe submit. Ya, input tipe submit sama input tipe set. Ya, dikasih nama simpan di sini. Kemudian
Pada baris ke-83 ini penutupan dari fungsi tabel. Baris 84 ini penutupan dari tag formnya yang ada di baris atas ya, yang ada di baris 5. Selanjutnya kita bahas dalam pendeklarasian variabelnya. Ya, untuk pendeklarasian variabelnya di sini dimulai dari pendeklarasian PHP dulu. Lebih kecil datanya PHP, kemudian error reporting 0, kemudian if set dalam kurung $_post submit. Jadi jika ada proses pada fungsi submit akan dilakukan pendeklarasian sebuah variabel. Ya, untuk variabelnya di sini ada variabel nomor identitas sama dengan $_post nomor identitas. Jadi di sini nama dari, nah ini adalah nama dari input tipe teks ya. Ada variabel nama sama dengan $_post nama, variabel alamat sama dengan $_post alamat, variabel TGL lahir sama dengan $_post TGL lahir, variabel kamar sama dengan $_post dalam kamar, kemudian variabel check-in $_post check-in, variabel checkout sama dengan $_post checkout, variabel message sama dengan $_post message, variabel laundry $_post laundry, variabel lunch, variabel dinner, dan variabel bed. Kemudian di sini pada variabel x checkout ya, ada variabel x checkout sama dengan new date time variabel checkout. Jadi variabel checkout yang ada di baris 95 ini dikonversi datanya biar terbaca sebagai data tanggal ya, inputannya biar terbaca sebagai data tanggal, makanya difungsikan new date time. Kemudian x check-in sama dengan new date time check-in. Jadi ada baris 94 nilai datanya dikonversi ke date time. Kemudian variabel x lama sama dengan variabel x checkout, fungsi pengurangan div check-in. Jadi dikurangi variabel checkout dikurangi dari variabel check-in. Variabel x lama sama dengan variabel lama. Penggunaan fungsi D di sini, huruf D itu dari singkatan D ya, hari. Kalau untuk tahun ya berarti huruf Y, seperti itu ya. Kemudian kalau bulan ya berarti M ya. Terus di sini pada baris 106 ada penggunaan fungsi uji kondisi. Ya, ada penggunaan fungsi uji kondisi. If variabel kamar sama dengan single room ya, jika variabel kamar sama dengan single room, maka variabel harga nilainya adalah 2.500.000. Ini adalah harga sewa per malamnya ya, untuk single room. Untuk harganya adalah 2.500.000. Variabel JML Meshik sama dengan Meshik kali 150.000. Jadi variabel Meshik di sini adalah penggunaannya ya, penggunaannya berapa kali dalam menggunakan jasa Meshiknya. Per jasa itu diberikan nilai harganya adalah 150.000 ya. Kemudian ada variabel JML variabel laundry dikali 20.000. Kemudian variabel JML lunch sama dengan lunch kali 75.000. Variabel JML dinner sama dengan variabel dinner dikali dari 100.000. Variabel JML bed sama dengan variabel bed dikali 200.000. Kemudian di situ ada variabel gambar. Variabel gambar sama dengan single.jpg ya, single.jpg. Kemudian else if lagi uji kondisi yang lain. Di sini variabel kamar
sama dengan twin room, ya, variabel kamar sama dengan twin room. Kemudian dalam kurung di sini variabel harga sama dengan 3 juta. Ya, jadi untuk nilai harga dari variabel kamar twin room itu 3 juta. Untuk variabel JML Meshek sampai dengan variabel JML bed itu harganya sama, ya, tidak ada yang membedakan. Kemudian baris 128 else if uji kondisinya lagi di sini, jika variabel kamarnya sama dengan double room, ya, double room, maka harganya 3.500.000 per malam. Harganya 3.500.000. Untuk jasa servisnya harganya sama. Kemudian di sini ada gambar, ya, ada variabel gambar sama dengan double.jpg. Itu nama file gambar. Nama file gambar yang kemarin pada kelas malam kemarin tanya, minta kalau ketika kita memilih kamar itu nanti bisa dimunculkan gambar kamarnya atau tidak, seperti itu, ya. Kemudian else if uji kondisi lagi di sini variabel kamar sama dengan triple room. Nah, di sini variabel harganya adalah 4 juta. 4 juta dalam semalam, ya, 4 juta dalam semalam. Lumayan, ya. Nilainya untuk variabel service roomnya sama. Kemudian pada baris 147 ada variabel gambar, nilainya adalah triple.jpg. Nah, kemudian pada baris ke 154, oh ini baris ini belum saya terangkan, 149 else, ya, jika bukan triple room, bukan double room, bukan twin room, bukan single room, maka nilai harganya adalah 0. Pada baris 154 penggunaan fungsi total pembayaran di sini, ya. Rumusnya adalah variabel harga dikalikan dari X lama. Variabel harganya berapa tadi? Dikalikan dari lama dia menginap. Kemudian ditambah dari variabel JML Meshek, JML Laundry, JML Large, JML Liner, kemudian JML Bed. Total variabel X total sama dengan number format X total. Nah, ini fungsi dari X, variabel X total sama dengan number format di sini untuk memformat tampilan, dari nilai variabel total, ya, seperti itu, biar ada jeda titik ketika nilainya ribuan. Kemudian ada pendeklarasian uji kondisi variabel. Jika variabel nomor identitas sama dengan kosong, maka akan dimunculkan di sini sebuah message box, ya, sebuah message box, yaitu misalnya data gagal diproses, data ada yang kosong. Kemudian dia ngelinknya ke file tel2.php, ya. Selanjutnya pada baris ke 167 dibuat pendeklarasian sebuah tabel. Kemudian dalam satu baris, ya, dalam satu baris di sini terdiri dari 2 kolom, ya. Khusus untuk baris yang pertama ini ada 3 kolom. Ada 3 kolom, yang di kolom yang ketiga di row span, ya, di row span sebanyak 15 baris, ya, karena ada 15 baris nanti yang akan ditampilkan proses perhitungannya berapa. Pada kolom yang pertama ada judul nomor identitas. Kolom yang kedua ada nanti menampilkan teks, yaitu dari variabel nomor identitas yang ada di baris 170. Kemudian baris 171 row span-nya di sini adalah dia memanggil fungsi image, ya, dia memanggil fungsi image. Kemudian datanya adalah variabel gambar, ya, datanya adalah dari variabel gambar.
Kemudian widthnya diatur di sini 400 kali 250. Mungkin bisa saya tambahi, kalau saya lihat kemarin itu kecil, bisa tambahi 400 kali 350 misalkan. Selanjutnya baris 173 sampai dengan 176 akan menampilkan data nama tamu dan variabel nama. Kemudian untuk baris 178 digunakan untuk menampilkan data alamat. Kemudian pada baris 181 digunakan untuk menampilkan data tanggal lahirnya, ya. Kemudian pada baris 185 digunakan untuk menampilkan variabel untuk jenis kamarnya, tipe kamarnya apa, ya, tipe kamarnya apa, apakah single, twin, double, ataupun triple. Kemudian 189 sampai dengan 192 digunakan untuk menampilkan data check-in-nya. Pada baris 193 sampai dengan baris 196 untuk menampilkan data dari tanggal check-out. Pada baris 197 sampai dengan baris ke 200 untuk menampilkan data lama inapnya. Kemudian pada baris 201 sampai dengan 204 di sini untuk menampilkan data harga kamarnya. Ya, harga kamarnya berapa per malamnya. Kemudian pada baris 205 sampai dengan 208 untuk menampilkan data penggunaan jasa service roomnya, yaitu ada music. Kemudian di sini ada memanggil nama variable musiknya, ya. Variable music itu dia berapa kali menggunakan, terus dikalikan 150.000, nanti menampilkan variable JML musiknya. Kemudian ada di sini 209, yaitu menampilkan data untuk jasa laundry-nya. 213 di sini untuk menampilkan jasa latch-nya. Kemudian pada baris 220 digunakan untuk jasa dinner-nya. Pada baris ke 221 disitu digunakan untuk menampung data penggunaan bed, ya, berapa dia menggunakan tambahan bednya. Kemudian pada baris 225 di sini, ya, dia menampilkan data dari total pembayaran, ya, total pembayaran dari menginapnya. Kemudian pada baris 231 untuk penentuan dari fungsi tabelnya. Kemudian di sini ada pada baris 232 sampai dengan 234. Ya, di sini digunakan untuk fungsi untuk menentukan fungsi if set submit tadi, ya. Nah, ini pasangannya ini. Nah, kita coba sekarang untuk menjalankannya. Nomor identitas ini adalah nomor KTP, ya. Nomor KTP ini saya sembarang dulu. T10009. Namanya di sini adalah Taufikur Alinsyah. Alamatnya adalah Sidoderajat misalkan. Tanggal lahirnya saya isi sembarang dulu. Jenis kamarnya saya pilih yang triple room. Triple room itu per malamnya adalah 4 juta. Ya, 4 juta. Tanggal check-innya mulai tanggal 10, pulangnya saya tanggal 18. Musiknya saya pilih apa ya, musiknya 2 lah, musik 2, semuanya 2 kecuali bed, ya, kecuali bednya 0. Nah, di sini saya klik simpan, maka dia akan terproses.
prosesnya adalah seperti ini, dia akan menampilkan seperti ini. Nomor identitasnya di sini T1009. Kemudian nama tamunya Taufik Kurnialensa. Alamat Jalan Sederajat 5 nomor 51. Tanggal lahirnya sekian, kamarnya triple room. Check-innya sama mulai tanggal 10. Check-outnya tanggal 18, berarti ada 8 hari saya menginap. Harga kamarnya 4 juta dalam satu malam. Kemudian musiknya 2 kali 150.000 yaitu 300. Laundrynya 2 kali 20.000 40.000. Lunchnya 2 kali 75.000 hasilnya 150.000. Untuk dinernya 2 kali 100.000 sama dengan 200.000. Untuk bednya 0 kali 200.000, tidak ada tambahan jasa untuk bednya. Totalnya di sini 32.690.000. Ya, ini yang tadi untuk format angkanya ya, bentuknya seperti ini. Kalau misalkan di formatnya tadi ada 2 ya, ada angka 2, ini misalkan di format 0, maka ya nanti tidak ada angka 00 di sini di belakang nilai akhirnya ya, seperti itu ya, seperti ini aja. Nah, kemudian perhatikan kalau angka sudah di format seperti ini ya, misalkan ini kan sudah di format ya, variabel total ini di format seperti ini. Tapi kalau misalkan kita gunakan nilai X total ya, X total digunakan untuk perhitungan misalkan penambahan, itu tidak akan bisa. Dalam arti tidak munculnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Misalkan ini adalah 32.690.000 itu ya, tulisannya kan seperti itu, 32.690.000. Nanti yang terbaca angkanya ini aja, 32. Yang di belakang ini nggak kebaca ya, nggak kebaca karena dia sebagai bukan dari bagian angkanya itu, dia terbaca sebagai nilai koma ya, nilai desimal seperti itu ya. Jadi diperhatikan ketika ingin menambahkan suatu nilai variabel berupa angka numerik, jangan menggunakan number format ya. Number format hanya untuk menampilkan tampilan saja seperti itu ya. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya yang sudah bergabung di kelas online berkaitan dengan mata kuliah pemrograman web server dan membahas tentang proyek reservasi hotel. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi atau mungkin ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.